warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi barisan dan deret matematika. Yang pertama kita akan membahas mengenai barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jika suku pertama U1 dinyatakan dengan A, selisih atau beda antara dua suku berurutan diberi notasi B, dan suku barisan ke N dilambangkan dengan UN, maka bentuk umum barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Nah, nantinya kalian harus mengingat ini nih, rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Dengan B adalah bedanya, yaitu UN dikurangi UN-1, dan B ini adalah konstanta yang tidak bergantung pada N. Agar lebih paham, simak baik-baik contoh berikut ini. Yang pertama adalah tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan 5, 10, 15, 20. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya yaitu diketahui barisannya adalah 5, 10, 15, 20. Maka yang A nih, suku pertama adalah atau U1 atau sama dengan A. Suku pertamanya kira-kira berapa? Ya betul, suku pertama adalah ini ya 5. Kemudian yang kedua, beda atau B sama dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 boleh. U2 dikurangi U1, maka U2 adalah 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Atau misalkan U3 dikurangi U2, U3 adalah nih ya, berarti di sini 15 dikurangi 10 U2-nya ya, sama dengan 5 juga. Atau boleh nih U4 dikurangi U3, 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jadi bedanya tetap ya. Kemudian rumus suku ke N atau UN. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui kalau misalkan UN adalah atau UN sama dengan A ditambah N-1 dalam kurung N-1 dikali B. Nah, kita udah punya A-nya adalah 5, B-nya adalah 5 juga. Maka tinggal substitusikan ke rumus tersebut sehingga menjadi A kita ganti 5, B kita ganti 5. Kemudian nih ada perkalian, maka kita bisa sederhanakan menjadi N dikali 5. Kemudian nih ya, kita bisa ubah N dikali 5 sama dengan 5N ya. Kemudian negatif 1 kali 5 sama dengan negatif 5. Betul. Nah, kita tulis dulu 5N sama dengan 5N, 5 dikurangi 5 sama dengan 0, berarti UN-nya adalah 5N, seperti itu. Nah, kemudian suku ke 10-nya, tadi kan UN sama dengan 5N, sehingga berarti kalau misalkan kita pengen cari tahu U10, maka U10 sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50. Mudah bukan? Nah, sekarang contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-4 sama dengan 17, suku ke-9 sama dengan 37. Tentukan suku ke-41 barisan tersebut. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, biar tidak bingung, maka kita satu-satu mengerjakannya. Yang pertama dulu, kita punya suku ke-4 atau U4 sama dengan 17. Nah, kita kan tadi punya tuh UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Maka kita ubah nih, U4 sama dengan 17 menjadi U4 sama dengan A ditambah N-nya kita ubah jadi 4 ya. Nih 4 dikurangi 1 kali B. Nah, setelah ini seperti tadi kita kali-kalikan nih.
ada 4 dikali B dan juga negatif 1 kali B. Sehingga U4-nya kita ubah jadi 17. Kemudian A ditambah 4 dikali B sama dengan 4B. Negatif 1 kali B sama dengan negatif B. Masih bisa disederhanakan atau tidak? Betul, masih bisa disederhanakan di sini karena koefisiennya sama, variabel kok. Ini maksudnya variabelnya sama. Ini ada B. Jadi masih bisa kita sederhanakan. Sehingga 17 sama dengan A ditambah 4B dikurangi B sama dengan 3B. Atau ini ekuivalen dengan A ditambah 3B sama dengan 17. Nih. Ini ekuivalen. Ini adalah persamaan 1. Kemudian yang diketahui kedua adalah suku ke-9-nya sama dengan 37. Nah, kita ubah lagi seperti tadi. Maka U9 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti 9 ya. N-nya 9 dikurangi 1 kali B. Maka seperti tadi. Nih, ini ada perkalian. Maka U9 sama dengan 37, A ditambah 9 kali B, 9B, negatif 1 kali B, negatif B. Nah, kita sederhanakan lagi karena variabelnya sama. 9B dikurangi B sama dengan 8B. Maka ekuivalen dengan A ditambah 8B sama dengan 37. Betul, nih. Ini adalah persamaan 2. Nah, setelah ada 2 persamaan, maka yang harus kita lakukan yaitu mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Caranya seperti apa? Nih. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ada A ditambah 3B sama dengan 17. Kemudian nih, yang ini. Dan A ditambah 8B sama dengan 37. Nah, ada A dan A. Maka eliminasinya itu ini karena sama-sama positif. Jadi di sini kita pengurangan karena mau mengeliminasi si A. Maka 3B dikurangi 8B sama dengan negatif 5B. Kemudian 17 dikurangi 37 sama dengan negatif 20. Maka B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Sehingga B sama dengan 4. Seperti itu. Ini B-nya sudah diketahui nih. B-nya kita punya 4. Kemudian yang kedua, karena sudah mengeliminasi si A, maka dan didapatnya B, maka kita substitusikan B sama dengan 4 yang ini ke persamaan 1. Tujuannya untuk apa? Betul sekali, untuk mengetahui nilai A tersebut. Maka A ditambah 3B sama dengan 17. Nah, kita substitusikan B sama dengan 4. Menjadi A ditambah 3 kali 4. Nih, kita ubah B yang di sini menjadi 4 sama dengan 17. Kemudian A ditambah 3 kali 4, 12 sama dengan 17. Sehingga A sama dengan 17. 12 pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif. Sehingga A-nya adalah 5. Nah, kita udah tahu nih A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Maka tinggal kita substitusikan ke rumus UN-nya. Sehingga UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. A-nya berapa tadi? Betul, A-nya 5 ditambah N-1. B-nya berapa? 4, betul. Nah, setelah itu seperti tadi kita kalikan. N dikali 4, kemudian negatif 1 kali 4 menjadi N kali 4 sama dengan 4N. Negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 4. Maka UN-nya sama dengan 4N. Nih, 5 dikurangi 4. Nih, 5 dikurangi 4 sama dengan positif 1. Nih, 5 dikurangi 4
sama dengan positif 1. Berarti UN-nya adalah, nih UN-nya sudah diketahui. UN sama dengan 4N ditambah 1 ya. Sehingga suku ke-41 nih, suku ke-41 sama dengan U41. Kita ganti nih N yang di sini menjadi 41. U41 sama dengan 4 dikali 41 ditambah 1. Berarti 4 kali 41 sama dengan 164 ditambah 1 sama dengan 165. Jadi suku ke-41 adalah 165. Mudah bukan? Nah, sekarang silakan kalian mencoba. Ada 2 soal, yaitu seperti contoh yang tadi. Nanti kalian kerjakan di buku masing-masing, kemudian jawabannya boleh dikasih atau diberikan ke ibu. Selamat mencoba. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas suku tengah barisan aritmatika dan sisipan barisan aritmatika. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.